Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Senin 28 Juli 2025, renungan kita berjudul Utusan yang Dipenjarakan. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Efesus 6 ayat 11 sampai yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Semua orang tentunya tidak suka dengan penderitaan. Sebisa mungkin kita akan berusaha menjauhi dan menghindari penderitaan. Ketika mengalami penderitaan, kita merasa dunia runtuh dan segala sesuatu menjadi berantakan. Dalam keadaan seperti ini, ada orang Kristen yang mungkin menyalahkan dan menjauhi Tuhan. Namun, terkadang kita perlu belajar untuk memiliki perspektif baru tentang penderitaan. Seperti Paulus, yang walaupun sebagai utusan yang dipenjarakan, ia tetap bersukacita di dalam penderitaan. Bagi Injil yang ia beritakan, Paulus adalah utusan yang dipenjarakan. Ini adalah ungkapan yang menarik, baik secara pengertian maupun ekspresi ungkapannya. Biasanya, seorang utusan yang mewakili raja, membawa otoritas raja, dan kebal terhadap hukum yang berlaku di tempat di mana ia diutus. Seperti zaman sekarang, seorang duta besar memiliki imunitas terhadap hukum negara di mana ia ditugaskan. Tetapi sebagai utusan Tuhan dan Injil, hal ini tidak berlaku bagi Paulus. Malah, Paulus mengungkapkan hal ini dengan lugas dan penuh sukacita. Ini dikarenakan Paulus memiliki perspektif yang berbeda tentang penderitaan. Perspektif yang berbeda tersebut dapat kita lihat setidaknya dalam 3 hal. Pertama, Paulus sadar ia sedang menjalankan apa yang menjadi perintah Yesus sendiri. Kedua, Paulus tahu ia sedang menggenapi perintah Yesus agar para murid memberitakan Injil hingga ke ujung bumi. Kisah 1 ayat yang ke-8. Pada saat itu, ujung bumi adalah pusat kekaisaran Romawi, yaitu Roma. Sedangkan surat Efesus ditulis oleh Paulus ketika ia dipenjarakan di kota Roma. Ini menjadi pertanda bahwa apa yang menjadi amanat Yesus akhirnya tergenapi. Dan yang terakhir, Paulus bersukacita karena di kota Roma ia bersaksi dan memberitakan Injil di depan para pemimpin Romawi yang mewakili seluruh bangsa lainnya. Di dalam penderitaan, Paulus dapat melihat gambaran besar dari apa yang menjadi rancangan dan penggenapan rencana Tuhan. Di dalam rencana tersebut, Paulus dapat menemukan dirinya sendiri sedang menjalankan, mengambil bagian, dan ia rela dirinya dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi amanatnya. Ini yang menjadikan Paulus dapat bersukacita di dalam penderitaan. Perspektif inilah yang seharusnya kita miliki di dalam menghadapi penderitaan. Jika kita menderita karena pemberitaan Injil dan karena kebenaran yang kita perjuangkan, kita dapat bersukacita karena telah turut ambil bagian di dalam penderitaan Yesus. Menderita bersama Yesus adalah suatu keharusan jika kita merindukan
untuk dipermuliakan bersama Kristus. Roma 8 ayat 17. Dan di dalam setiap penderitaan dan pergumulan yang kita alami, pasti ada maksud dan rencana Tuhan yang indah. Kita hanya harus tetap percaya kepadanya, bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkan kita, dan Ia sendiri yang akan memampukan kita untuk menjalani penderitaan itu. Kata-kata bijak hari ini, penderitaan seharusnya tidak membuat kita menjauh dari Tuhan, tetapi melihat lebih jauh apa rencana Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akhiri renungan kita dengan berdoa bersama-sama. Tuhan, berikan kami mata-Mu, agar dapat melihat maksud-Mu dalam penderitaan yang kami alami di dunia ini. Dalam nama Yesus aku mohon. Amin. Bersukacita di dalam penderitaan bukanlah hal yang mudah. Tetapi sebagai orang yang beriman, kita harus menghadapi penderitaan dengan sikap yang tetap positif. Selamat beraktivitas dan berkarya buat Tuhan kita. Haleluya. Amin.